Apa namanya, Pak? Waktunya ini ada kemunduran. Herianto, pria kelahiran Probolinggo 9 November 1970, memilih masuk Islam. Ia membaca 2 kalimat syahadat di tahun 1993 silam. Sejak itu, pria yang sehari-harinya bekerja di rumahnya sebagai terapis ini merasakan ketentraman hati. Heri yang seorang terapis syaraf tulang belakang ini bercerita, awalnya ia memiliki banyak pertanyaan tentang Islam. Misalnya, kenapa setiap perayaan Hari Raya Islam selalu dikumandangkan takbir? Mengapa sholat harus 5 waktu dan membaca surat Al-Fatihah di awal sholat? Akhirnya, sejak duduk di bangku SMA, Heri mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Beruntung, Heri lahir di keluarga yang menjunjung tinggi keberagamaan. Ayah ibunya yang beragama Konghucu tak pernah melarang Heri untuk menggali seputar Islam. Perjalanan itu saya masih mencari apa ya, kalau setelah hari raya itu kenapa kok saya itu Idul Fitri, Idul Adha kan mesti ya itu ada takbir. Oke. Nah di takbir itu ya mau kok di hati ini rasa gimana gitu. Tapi setelah itu kok hilang lagi. Itu sudah berjalan mulai saya SMP. Punya perasaan seperti Ya itu. itu, cuma kan karena orang tua kan beda, memang beda apa ya, boleh memilih anaknya apa yang disukai, apa yang tidak. Setelah itu saya setelah lepas SMA itu mulai cari jati diri sudah. Oke. Mulai SMP itu ya ikut sana, ikut sini, masih belum punya pendirian lah, dan masih mencari jati diri. Terus setelah saya mantap, saya di sini nih, di sini ya bukan menjelekkan ya. Keadaan saya sendiri itu kalau berdoa kan sendiri-sendiri ya. Saya ikut dulu di waktu di sekolah itu ikut apa ya, ke gereja itu Sabtu itu apa ya, kegiatan remaja itu. Untuk menggembleng supaya nanti mau ke Surabaya itu sudah punya bekal, punya apa itu sudah ada. Kan saya kalau mau ke gereja memang saya cuma dibesar juga. Oh, ada mandi besarnya juga. Bukan tidak tahu, pokoknya saya habis mau ke gereja itu mesti harus mandi besar. Saya keramat dulu, bersih dulu. Oke. Tapi waktu itu kan kalau pas di tengah jalan atau waktu di gereja itu belum apa ya, mau buang air kecil, kan buang aja sudah. Terus balik lagi, tidak ada wudhu, tidak ada apa ya. Saya jam itu aja karena wudhu, saya tidak tahu waktu itu wudhu apa, saya tidak Tidak kembali bersuci gitu. Iya, Pak? tidak. Ya saya cuci tangan aja. Cuci tangan. Oh, Nggih, nggih. iya. Maksudnya nggih, Mas Ri. Iya kan gitu kan, saya tidak tahu apa memang saya belum mendalami, apa saya tidak tahu ya. Nggih. Tapi umumnya saya teman-teman kemarin habis bikin sudah lagi. Iya. Saya belum pernah mendalami entah hubungan itu gimana, saya kan tidak tahu waktu itu kan saya yang remaja. Nggih, betul. Sebetulnya tidak dipaksa sih sama, tidak ada paksaan. Suami istri memang sudah lain. Buktinya waktu Lebaran ya bawa selamatan ya nggak apa-apa. Nggih. Waktu ayah selamatan ada perayaan hari Konghucu, itu ya enjoy saja satu bahasa, tidak ada yang harus ini harus itu, tidak ada enjoy aja. Sejak SMA pula, Heri sudah merasa ada kejanggalan dengan agama yang dianutnya. Ada sesuatu yang harus ia temukan, namun ia sendiri pun merasa bingung. Pada saudara-saudaranya yang Muslim, Heri belajar tentang Islam. Heri merasa beruntung memiliki keluarga yang suportif terhadap pilihan anak-anaknya. Selain itu, Heri juga sering mendatangi Masjid Agung Alun-Alun Kota Probolinggo. Heri suka menyaksikan langsung para Muslim beraktivitas di masjid. Di tengah bercerita, Heri tertawa. Ia mengingat kejadian lucu yang dialami temannya yang sering kali kehilangan sendal saat masuk masjid. Heri menyadari satu hal, saat Muslim memasuki masjid, mereka harus melepas sandalnya. Ada aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan waktu menghadap pada Tuhan. Karena itu, Heri semakin jatuh cinta dengan Islam. Akhirnya, Heri semakin mantap hati untuk masuk Islam.
Di tahun 1993, Heri membaca 2 kalimat syahadat dengan bimbingan penghulu di Balai Kelurahan Jati. Hatinya bergetar kala itu. Namun sejak itu pula Heri merasakan ketentraman dalam hatinya sampai saat ini. Saya waktu itu dari jati diri itu saya menyelidiki dulu Islam itu gimana sih. Oh nggih. Gimana itu Pak menyelidikinya? Saya dengar saya iling-iling dulu Islam gimana sih. Kok orang itu dulu baca itu nanti maghrib kok mesti Al-Fatihah, kenapa yang dibaca terlebih dahulu ya gitu. Kok hal wajib gimana ya? Saya tanya kepada teman, itu wajib gitu, tanpa Al-Fatihah tidak sah. Kan gitu. Iya. Terus saya ke masjid aku, ke teman-teman kecil waktu kecil sampai besar nih. Sering keindahan sandal, kalau kadang-kadang ke masjid sandalnya sia-siaan, karena ada nemu sandal. Oh ternyata mereka sandal jepit dilepas, kan dilepas. Iya. Kayak masjid. Iya. Ya terus itu saya, ternyata di Islam ada aturannya, caranya untuk membaca Allah itu ada sendiri ya. Terus setelah itu saya sadar. Diberi syahadat ya sudah, saya memang enak itu Pak. Sudah hati sudah mau lebaran terakhir itu, setelah lebaran kok masih kok bergetar masih lebaran tuh kok masih ada terus sampai nyusuk hari besar tuh getaran tuh kok semakin dekat, makin enggak enak tuh makin hati. Ya sudah saya sadar. Heri bercerita semua keluarganya adalah Muslim, kecuali ibunya. Sang ibu awalnya beragama Islam, namun setelah menikah, sang ibu ganti memeluk agama Konghucu. Kakak Heri yang tertua juga sudah masuk Islam sebelum Heri. Hal itu membuat ia semakin yakin dengan pilihannya. Benar saja, akhirnya ia menemukan jawaban dari setiap pertanyaannya, yakni ketentraman, yang juga menjadi perbedaan dirinya sebelum dan sesudah masuk Islam. Sang ayah sudah meninggal sebelum Heri masuk Islam. Waktu itu Heri sudah memiliki pekerjaan namun masih serabutan. Setelah kurang lebih 2 tahun menjadi muslim, akhirnya Heri menikah dengan perempuan bernama Rianti asal Banyuwangi. Heri memiliki 2 anak yang sudah menikah. Heri mengaku butuh 3 bulan untuk memantapkan hati memeluk Islam dan mempelajari segala syariatnya. Dibantu oleh kakak iparnya, Heri mendalami ilmu seperti sholat dan mengaji. Sampai saat ini Heri terus istiqomah menjalankan aturan Islam. Heri mengaku tidak pernah bolong sholat tarawih. Ia justru menyesal pernah 1 kali tidak sholat tarawih. Bahkan saat belia, Heri rela meninggalkan pekerjaan demi menunaikan ibadah sholat. Heri sampai pernah ditegur oleh atasannya. Akhirnya ia menjelaskan bahwa dalam Islam ada ibadah yang harus dilakukan sebanyak 5 waktu. Ayah saya waktu itu sudah almarhum. Oh sudah almarhum. Cuma tinggal ibu aja. Wah. Ibu ya cuma nggak melarang saya masuk apa. Anaknya tidak dikasih larangan, pokoknya mau kamu milih apa ya itu sudah. Itu kan kamu nanti yang menentukan. Saudara saya banyak yang mualaf tinggal 1 sekarang. Yang lainnya sudah masuk Kristen sendiri masih ikut lama. Dari sekolah minggu mereka, saya juga dulu ya sekolah minggu juga, tapi ya sudah namanya orang enggak serak artinya ya. Ketenangan itu hati itu yang saya cari, kan enggak tenang. Kakak saya 2 yang mualaf, kakak saya laki-laki almarhum. Cuma saya enggak tahu kalau itu tahu-tahu sudah mau menikah dia mualaf. Kalau saya nggak diam-diam, terus kalau saya istrinya itu kan, lakinya kan orang lain ya, orang pribumi kan ya. Kan karena ada itu kakak saya nggak masuk Islam, saya nggak tahu juga. Tapi kawinnya sudah kawin Islam Muslim di masjid aku. Apalagi di bulan puasa ini ya, ada tarawih, saya nggak pernah bolong kalau tarawih. Di mana biasanya tarawih? Di Masjid Al-Qur'an. Oh sini nih. Ya kalau dulu waktu kerja itu masih karena tidur di dalam ya saya menyesal sekali tidak bisa ikut tarawih. Oh justru menyesal karena tidak Ya menjalankan kalau syariat. pas bulan Ramadan tidak bisa waktu sekarang ini paling tarawihnya ya. Padahal saya setelah itu saya
misalnya setelah tahu Islam begini, misalnya, aduh, saya waktu itu ya karena sibuk ya, ikut pengajian teman-teman di sana ya. Kalau di asrama itu nggak bisa, di mes itu nggak bisa bebas keluar masuk, paling ya gimana setelah setahun saya dalami, saya kenapa kok datangnya terlambat sampai segini baru tahu kalau itu umur saya sudah mengalami gini, baru ikut pengajian itu baru tahu begini. Jadi kurangnya minimnya ya kalau karena kerja ya, terus pulangnya kan pagi sudah berangkat, malam sudah capek, setelah saya pulang sudah bentar tidur karena capek. Karena itu saya waktu itu ditanyai sama bos, ke belakang terus kamu itu tidak lari-lari. Kenapa? Saya sholat kok. Ya kalau nggak percaya ikuti aja ya, kayak gitu kan. Loh, sholat itu sehari berapa kali? 5 kali. Di awal-awal masuk Islam ada rintangan yang menimpa Heri. Ini mengenai pekerjaan. Setelah menikah, Heri memiliki pekerjaan tetap sebagai sales di Situbondo. Namun beberapa waktu kemudian ia memilih resign dan membuka usaha sendiri. Tetapi perjalanannya tak mulus. Saat itu usahanya tak berhasil sampai membuat Heri kehilangan pekerjaan selama sebulan. Namun ia tak menyerah. Ia meminta petunjuk pada Tuhan dengan sholat dan berdoa selama 40 hari atas nasihat ustadznya. Akan tetapi tak sampai 1 bulan Heri kembali memiliki pekerjaan yang saat ini ia geluti. Ya, waktu saya sama keluar dari pekerjaan yang lama yang di Asrama Situbondo itu saya kerja di sini, kerja itu ya itu yang saya alami. Yang ada celengan sedikit yaitu saya buka usaha itu musibahnya itu ya kerjaan ini lancar terus karena istri jauh kan ya, ya itu yang membuat saya ternyata sulit juga jadi pengusaha gitu. Tapi saya nggak putus asa terus ya. Ini caranya kerja sendiri itu begini, itu tak lama itu terus saya nganggur. Nganggur, saya berdoa istiqomah, terus sholat di sana. 1 bulan saya langsung ke pekerjaan lagi Pak. Itu nganggur berapa bulan? Berapa hari? 1 bulan. 1 bulan. Ya 1 bulan hampir 2 bulan, 3 bulan lah. Terus masih tentang-tantung terus saya kerja sini. Dalam waktu tidak sih, anak butuh pengeluaran terus, ya itu pengeluaran. Pakai itu terus buka usahanya juga jatuh harga. Terus saya untuk cari kerjaan juga sambil cari kerjaan terus nemunya kerjaan di sini. Oke. Itu saya istiqomah, katanya akan saya tanya ke guru, ke para ustadz, ya coba tekuni aja sudah 40 hari kamu istiqomah. Ternyata tidak sampai 40 hari. Langsung dapat yang ganti yang lebih enak. Kalau dulu kerjanya berdiri, sekarang kerjanya duduk. Ya. Dulu inginnya jalan-jalan jadi sales, tidak tahunya di sini lebih dari sales. Ya kamu lebih enak enjoy. Kembali bertemu dengan Ramadan di 1443 Hijriah ini membuat Heri merasa sangat senang. Ia selalu menantikan bulan suci penuh berkah ini. Aktivitasnya sama selayaknya muslim lain, rutin sholat tarawih dan menyempatkan diri untuk mengikuti kajian-kajian tentang Islam. Bagaimana Pak perasaannya setiap menyambut bulan Ramadan gitu? Saya tunggu-tunggu datangnya Ramadan. Tunggu-tunggu. Biasanya apa Pak aktivitasnya? Aktivitasnya saya sudah ya kerja biasa seperti biasa, ya tarawih. Tarawih. Iya. Mungkin ikut itu juga nggih, kultum di masjid. Di masjid juga ada ya, kadang kalau pas saya dengar ada pengajian ya ikut pengajian. Di mana ada pengajian saya tanyai di panitia, ini umum tuh, untuk umum siapa saja boleh datang Pak? Datang. Yang mau jadi yang sebelumnya yang mualaf sudah dimantapkan aja terus kayak yang belum mualaf cepat-cepat jadi mualaf, mantapkan hati. Bukan apa ya, ketentraman jiwa itu lebih utama. Kalau ketentraman jiwa itu utama, nanti jalan akan lebih dimudahkan.
Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takhut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.